Saya meminta kepada kepolisian negara RI dan Polda Metro agar menindaklanjuti laporan polisi saya itu. Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama, kenapa kau nggak periksa dulu? Bung Imam Besar tampaknya panik bahwa kasus-kasus hukumnya mungkin akan dilanjutkan. Tapi karena saya betul-betul merasa terhina, dikatakan politisi yang berhaluan komunis. Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Bahkan keadilan. Dikatakan memusuhi umat Islam, dikatakan indekos di PDI Perjuangan. Saya anggap itu menyerang kehormatan saya. Itu Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah saudara dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Dia kemudian menggambarkan bahwa kami adalah kelompok yang menjilat pemerintah dan karena itu tidak diperiksa oleh polisi. Saya diperiksa, Zik, tapi saya nggak kabur. Itu bedanya saya dengan seorang imam besar. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat saudara, ya perbaiki. Dia juga melontarkan ancaman bahwa bisa terjadi pertumpahan darah. kalau revolusi akhlak tidak dapat kita lakukan, bagaimana mengajak orang revolusi akhlak sementara kita tidak memberikan contoh bagaimana perilaku Rasulullah? Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu. Ya. Apakah dia ulama, apakah dia ini, apakah dia ini? Ketidakadilan itu bisa mengundang ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum kepada aparat keamanan. Pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. penistaan agama, penistaan ulama, kenapa kau nggak periksa dulu? Sejak kapan saya menista agama? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Si Bung Imam yang delusional ini bilang bahwa saya, Denny, dan Abu Janda sudah dilaporkan masyarakat atas tuduhan penistaan agama dan penistaan ulama, tapi tidak pernah diperiksa polisi. Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang betul-betul salah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, Kalau kita dihadang mereka dengan senjata, maka cabut senjata. Kita revolusi berdarah. Ini apa artinya? Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Bung Imam mengarang bebas dengan menuduh polisi tidak pernah memeriksa saya atas laporan-laporan kelompok 212 dan FPI. Saya berulang kali dipanggil polisi dan harus diperiksa berjam-jam. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu Undang-Undang Dasar 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI. TNI adalah
bentengnya NKRI. NKRI harga mati. Nah inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga. Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Celakanya setelah lebih dari 3 tahun, pemerintah Saudi rupanya tidak punya alasan lagi untuk membiarkan dia tinggal di sana. Rizik dideportasi. Dia harus kembali ke negara asalnya. Dan jangan lupa, al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua, sudah. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi yang salah. Untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Dan itu artinya dia harus secara berani dan jantan kembali menjalani proses hukum. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi. Dalam kasus laporan penodaan agama, Bung Imam bahkan perlu lebih khawatir. Belum lagi kasus pelecehan adat Sunda. Pemimpin ingkar janji melulu, punya akhlak gak? Atau kasus pernyataannya bahwa Pancasila Soekarno ketuhanannya dipantat. Atau juga laporan pengacara Henry Yosodiningrat yang menuduh Bung Imam menghina dia sebagai politisi pro-komunis. Yang mengatakan bahwa saya ini adalah politisi yang berhaluan komunis, politisi yang memusuhi umat Islam. Buat rekaman menyambut saya datang, ditangkep, diborgol, dipenjara. Katanya melanggar disiplin militer. Atau penghinaannya terhadap umat Hindu, atau pelecehannya terhadap profesi hansip. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Katanya tidak sesuai Sabta Marga. Unyil. Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Itu semua berpotensi membawa Bung Imam ke pengadilan dan ke penjara. Karena itu sangat wajar bila Bung Imam saat ini panik. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar! Kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi akhlak. Ayo revolusi sekarang juga. Pak Habib Rizik itu kan ada beberapa perkara tuh Pak, itu apakah masih berjalan? Kalau status perkaranya HNS, kami sedang koordinasikan ya. Bagaimana nanti hasilnya tentunya kami tunggu dari penyidik. Revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI, betul? Setuju revolusi akhlak? Revolusi akhlak? Ayo revolusi sekarang juga. Tadi sudah disinggung juga oleh Kiai Khalil Ridwan tentang gerakan-gerakan PKI yang sudah makin merajalela, betul? Kalau sampai kejadian Jokowi minta maaf kepada PKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak?